Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K kompetensi teknis guru. Ini untuk semua mapel ya, pedagogi umum untuk semua mapel, baik itu SD, SMP, SMA. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share, dan tonton juga video-video lainnya di playlist saya. Silahkan kepoin sendiri video-video saya, di situ ada banyak sekali soal-soal P3K yang bisa teman-teman pelajari. Tidak terasa kita akan ujian, semoga semua diluluskan, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke latihan pertama. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik, B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik, C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik, D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik, E. Kesalahan. Dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5-10 detik. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Kita lihat pembahasannya. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan, dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulitan. Perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan. A. Belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema. C. Belajar kelompok. D. Belajar mandiri, pemadatan kurikulum. E. Belajar mandiri. Jawab dulu. Jadi jawabannya adalah C, belajar kelompok. Kita lihat pembahasannya. Teknik pengayaan. A. Belajar kelompok yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran. B. Belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. C. Pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. D. Pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian tersebut, waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Dari hasil evaluasi tes formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ibu Mary mendapat data ada siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM dan ada yang belum mencapai KKM.
Dari informasi atau data yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar tersebut, kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya. Ibu Mary kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedi dan pengayaan kepada para siswa. Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai A. Prinsip evaluasi, B. Acuan evaluasi, C. Fungsi evaluasi, D. Syarat evaluasi, E. Pendekatan evaluasi. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu fungsi evaluasi. Kita lihat pembahasannya. Fungsi evaluasi yang pertama, pengukuran keberhasilan. Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. Yang kedua adalah diagnosis. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh fungsi diagnosis dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. Yang ketiga, tindak lanjut. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. Yang keempat adalah fungsi seleksi. Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode, atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima adalah fungsi penempatan. Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Kita lanjut ke latihan selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share ya teman-teman. Setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi, E. Behavior. Jawab dulu. Jadi jawabannya adalah ranah kognitif ya. Karena ini dia yang tidak mencapai KKM ya. Kita lihat afektif, penilaian sikap menggunakan bentuk jurnal, PD, PA, teman observasi ya. Kemudian kognitif, penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis, lisan, penugasan. Kemudian psikomotorik, penilaian keterampilan menggunakan produk, praktik kinerja, dan proyek, serta portofolio. Konasi adalah penilaian kehendak atau keterampilan. Behavior itu adalah penilaian perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, sudah berapa yang benar teman-teman? Mudah-mudahan sampai di sini benar semua ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Pak Andri adalah guru mata pelajaran X. X Keren adalah keponakan dari Pak Andi. Keren ya. Keren adalah keponakan dari Pak Andi. Dari tes formatif yang diberikan kepada Keren, didapat bahwa Keren tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini Pak Andre harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip evaluasi, C. Pendekatan penilaian,
D. Fungsi evaluasi, E. Tujuan evaluasi. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu prinsip evaluasi. Kita lihat pembahasannya. Prinsip evaluasi ini ada valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh atau komprehensif, mendidik atau edukatif, terpadu, akuntabel, dan lain-lain ya. Meskipun si Karen ini adalah keponakannya Pak Andre, sebagai guru profesional harus menggunakan prinsip evaluasi ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Jadi jawabannya adalah option A ya, beracuan kriteria dan menyeluruh ya. Ada afektif, kognitif, psikomotorik sekaligus ya. Bacaan kriteria, beracuan kriteria mengacu kriteria ya. Menyeluruh, penilaian meliputi ranah afektif, kognitif, psikomotorik ya. Jadi 3 aspek ini sekaligus. Sistematis sesuai prosedur baku. Akuntabel dipertanggungjawabkan baik segi prosedur maupun teknik penilaian ya. Jadi yang terakhir adalah objektif, menilai sesuai kompetensi siswa tanpa membedakan syarat, kondisi, dan lain-lain. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Sebagai guru mata pelajaran X melakukan penilaian, tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian. A. Autentik. B. Sumatif. C. Diagnostik. D. Formatif. E. Evaluatif. Evaluatif ya. Saya lupa kasih E. F ya. Jadi jawabannya adalah A. Autentik ya. Kita lihat pembahasannya. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain ya. Ingin mengetahui kemampuan secara nyata atau keadaan sesungguhnya. Ya, ini dia fungsinya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Penilaian autentik. Masih pembahasannya, maaf. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atau hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini ya. Ini penjelasannya. Sedangkan penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa ya. Sedangkan penilaian sumatif berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa dan diarahkan kepada pelaporan di akhir suatu program studi, menggambarkan hasil belajar siswa dalam kurun periode akhir penelitian. Evaluatif itu untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan, bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya,
tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya, apa yang telah menyebabkan, di mana letak kelemahannya, dan kalau lemah, apa penyebabnya atau apa sebabnya sehingga lemah. Ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kita lihat soalnya. Penilaian sikap pada pembelajaran yang berbasis HOTS tidaklah merupakan konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013. Dalam penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri. Penilaian diri ialah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan diri peserta didik dalam konteks pencapaian kompetensi. Sedangkan jurnal ialah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya ialah A. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian antara teman, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik tentang sikap dan perilakunya. B. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik tentang sikap dan perilaku peserta didik. C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. D. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh temannya tentang sikap dan perilaku peserta didik. E. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh dirinya tentang sikap dan perilaku peserta didik. Coba dijawab dulu teman-teman. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. Jadi itu adalah perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari segi fungsinya. Kita lihat pembahasannya. Utama, jurnal atau observasi. Jurnal berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh pendidik berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama 1 semester. Penunjang, PD, PA, temani atau wawancara. PD adalah penilaian terhadap diri sendiri siswa dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa. Berdasarkan dari langkah-langkah pelaksanaan program remedial, terdapat langkah-langkah dalam bentuk menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial dilaksanakan. Ada 3 penetapan yang dipilih untuk digunakan, yaitu A. Menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata, dan nilai capaian akhir. B. Menggunakan nilai rata, nilai modus atau yang sering muncul, nilai batas KKM. C. Menggunakan nilai tertinggi, batas KKM, nilai median. D. Menggunakan nilai batas KKM, nilai capaian tertinggi, nilai capaian akhir. E. Menggunakan nilai batas KKM, nilai rata, dan nilai capaian akhir. Kira-kira yang mana nih? Dijawab dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik seperti biasa.
Jadi jawabannya ada di option E, menggunakan nilai batas KKM, nilai rata dan nilai capaian akhir ya. Itu dia 3 penetapan yang dapat dipilih untuk digunakan untuk menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial dilaksanakan. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, penetapan nilai akhir remedial. Ini menggunakan nilai batas KKM ya. Contohnya, contoh Budi pada tes formatif mendapat nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 70 karena dia merujuk pada KKM. Berapapun nilai remedialnya, dia akan tetap di KKM saja karena dia remedial ya. Itu yang pertama, menggunakan nilai batas KKM. Yang kedua, menggunakan nilai rata-rata. Contoh, Budi pada tes formatif mendapat nilai 60 dengan KKM 70. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90. Maka nilai akhirnya adalah 90 plus 60 dibagi 2. Jadi hasilnya 75 ya. Jadi di sini dia menggunakan rata-rata. Nilai tes awalnya dan nilai tes remedialnya itu dibagi dengan 2. Yang jadi masalah kalau nilai formatifnya terlalu rendah dan nilai remedialnya tetap juga rendah ya. Kalau saya sering gunakan yang ini, simple. Berapapun nilai akhirnya akan tetap dikasih 70 ya. Nah, kalau ini agak biasanya tidak mencapai lagi yang ini. Tidak mencapai lagi KKM. Jadi harus remedial lagi ya. Menggunakan nilai akhir. Contoh, Budi pada tes formatif mendapat nilai 60 dengan KKM 70. Ya, menggunakan nilai akhir. Setelah remedial diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 90. Ya, jadi kalau misalnya siswa kita ada yang tes nilai 60, kemudian di remedial dapat 90 atau 100, maka nilainya adalah 90 atau 100 ya. Cuman ini saya pikir kurang adil untuk teman-teman siswa kita yang tidak remedial. Misalnya dia dapat 75, terus yang remedial malah nilainya 90. Jadi saya cenderung di sini saja ya teman-teman. Terserah selera teman-teman di mana. Oke. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek dan pemanfaatan kurikulum, B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah, C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah, D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum, E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Jadi jawabannya ada di option A, tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Itu dia salah satu bentuk belajar mandiri, merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan. Jadi kolaborasi ya. Kita lihat pembahasannya. A. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran, bentuk proyek dan penelitian ilmiah. B. Belajar mandiri. Ini dia, bentuk belajar mandiri ya, dan berkelompok. Belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati.
Kemudian C, pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru, atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Jadi jawabannya adalah penilaian proyek ya, option A. Nah, menghasilkan karya tertentu, kata kuncinya mungkin di sini ya, teman-teman. Oke, kita lihat penilaian proyek, penilaian keterampilan menyelesaikan proyek tertentu dilakukan secara berkelompok ya. Ini dilakukan secara berkelompok. Penilaian portofolio, penilaian keterampilan kumpulan karya siswa. Penilaian jurnal, penilaian sikap, unsur utama. Penilaian kinerja, penilaian keterampilan fokus pada proses dan hasil. Ya, jadi fokus pada proses dan hasil. Penilaian diri, penilaian sikap, unsur penunjang. Jadi penilaian sikap unsur utama dan penilaian sikap unsur penunjang. Nanti di materi selanjutnya kita akan lihat itu yang penilaian sikap unsur utama dan penilaian sikap unsur penunjang. Saya yakin teman-teman sudah lewati ini di daring ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Satuan acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus mata pelajaran, D. Struktur pembelajaran, E. Kompetensi dasar. Jadi jawabannya ada di option C, silabus mata pelajaran. Kita lihat pembahasannya. Silabus sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Selanjutnya, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tersebut sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Selanjutnya, struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Pengalaman belajar (learning experience) adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Deskripsi mata pelajaran adalah hal-hal yang menyangkut pelajaran tertentu, susunan materi, dan karakteristiknya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Perhatikan berikut. Yang pertama, membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran.
6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4, B. 3, 2, 1, 6, 4, 5, C. 3, 2, 1, 5, 6, 4, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana kira-kira? Bagi teman-teman yang selalu nonton video saya pasti akan mudah menjawab ini. Kalau soalnya model seperti ini. Baik, kita lihat jawabannya ada di option B, 3, 2, 1, 6, 4, 5, yaitu yang pertama analisis silabus, kemudian yang kedua menyusun kisi-kisi, setelah itu membuat soal, selanjutnya menyusun lembar jawaban, selanjutnya membuat kunci jawaban, menyusun pedoman perskoran, sorry, saya agak bingung-bingung ya. Yang pertama adalah analisis silabus, menyusun kisi-kisi, membuat soal, menyusun lembar jawaban, kemudian membuat kunci jawaban dan menyusun pedoman penskoran. Ya. Jadi itu dia urutan yang benar. Jadi tips saya begini ya, bagi yang baru nonton begini. Kalau ada yang kembar-kembar seperti ini, kita usahakan kerjakan dulu yang kembar-kembar ya. Karena dalam soal yang angka-angka seperti ini, menyusun seperti ini, ada satu pengecoh, satu jawaban benar, dan 3 salah. Ini 3 salah ya. Pengecohnya adalah option A. Mirip kan? Ya, cuman beda satu angka saja di paling belakang. Jadi usahakan kalau ada kembar 3 seperti ini dulu yang kita cek ya. Jangan yang tidak kembar, karena biasa ada yang tidak kembar sama sekali. Itu yang benar-benar salah sama sekali ya. Biasanya ada satu yang benar-benar beda, 2 yang mirip-mirip. Nah, kalau ini dia 3 yang mirip, 3 yang mirip, 2 juga yang mirip. Jadi kita pilih yang dominan, yang paling banyak dulu ya. Kemudian kita pilih yang paling mirip dulu. Nah, ini kan yang paling mirip ini 2 nih, antara pengecoh dengan jawaban benar. Jadi jawaban benar itu selalu mirip sekali dengan pengecoh. Biasanya dia beda hanya satu angka ya. Oke. Ini dia langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal. Yang pertama analisis silabus, yang kedua menyusun kisi-kisi, yang ketiga membuat soal, yang kelima menyusun lembar jawaban. Jadi analisis silabus dulu, kisi-kisi, kemudian membuat soal, kemudian menyusun lembar jawaban, kemudian membuat kunci jawaban, setelah itu menyusun pedoman penskoran ya. Yang terakhir, saya yakin teman-teman lebih paham ini yang sudah lokakarya ya, yang sudah daring. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan, menyusun rubrik pengamatan. Yang C ya. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A. Menentukan tujuan penilaian. Ini dia prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes, prosedur ya.
Yaitu pertama menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikannya. Harus menentukan apa tujuan penilaian, apakah penilaian harian, tengah semester maupun akhir semester. Kita lihat pembahasannya: penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan praktik, penilaian keterampilan. Apa nih? Oh ya, ini penilaian pengetahuan ya. Pengetahuan. Kalau tes itu dia berbentuk penilaian pengetahuan, tes ya. Kemudian ini dia termasuk penilaian praktik, penilaian keterampilan. Nih. Kemudian yang C, menyusun rubrik juga penilaian keterampilan. D, tujuannya untuk penilaian keterampilannya. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan, dia juga masuk di penilaian keterampilan. Menetapkan skor-skor tiap tingkatan juga dia termasuk penilaian keterampilan. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Budina adalah guru prakarya. Hari ini dia mengajar bagaimana cara menjahit saku baju agar pekerjaannya rapih. Dia menjelaskan di papan tulis teknik pemotongan kain sesuai pola sampai prosedur penjahitan saku. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Jadi jawabannya ada di option E, manipulasi ya. Manipulasi ya. Kita lihat pembahasannya. Presisi, mahir dalam melakukan kegiatan sendiri. Ya, mahir dalam melakukan kegiatan sendiri. Naturalisasi, menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis. Imitasi, meniru guru. Artikulasi, memodifikasi keterampilan pada situasi baru. Manipulasi, melakukan sesuatu tapi masih dipandu guru ya. Ya, jadi manipulasi itu melakukan sesuatu tapi masih dipandu guru. Oke, kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Berikut ini yang termasuk dari Prota adalah A. Nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran. B. Muatan pelajaran, nama kepala sekolah, nama guru. C. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester. D. Muatan pelajaran, kelas, semester, tahun. E. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester, tema. Coba jawab dulu, kira-kira yang mana yang termasuk dari Prota. Jadi jawabannya ada di option A. Nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Kita lihat pembahasannya. Program tahunan atau Prota, biasa disingkat Prota. Yang pertama adalah identitas satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran ya. Ini dia nama lembaga ya, dia masuk di situ. Selanjutnya kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, keterangan. Jadi dia hanya masuk di option A ya. Ada nama lembaga, satuan pendidikan, muatan pelajaran, kemudian kelas, kemudian tahun pelajaran ya. Itu adalah
termasuk dari prota ya. Ini dia yang lengkap ya. Ada identitas, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Oke, semoga dipahami. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Mudah-mudahan diluluskan semua, dimudahkan ujiannya nanti, insya Allah. Amin, amin.